Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, hari ini ada baptisan, di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara kita, Om Kadarisman Surjadi, ya biasa dipanggil Om Surjadi. Ini telah mengambil keputusan Tuhan, di mana hari ini dia telah mengambil satu keputusan tekad untuk dibaptis, ya, dan istrinya menemani dia menjadi anggota kita. Istrinya begitu bersukacita, dia bilang sudah berapa puluh tahun menikah, ini telah menjadi orang baru kembali hari ini. Ya, sungguh bersyukur di mana satu keluarga seluruhnya telah menjadi Kristen. Tapi yang Indonesia mungkin ada yang belum, ya. Ya, nanti gilirannya. Semua, puji Tuhan, sudah semua. Ya, terakhir itu Ben. Ya, maka sekarang papanya itu yang terakhir. Maka semua jadi orang Kristen. Kita sungguh bersyukur apa yang dikatakan Alkitab, bahwa seorang diselamatkan, malaikat di surga akan bersuka cita. Saya akan menanyakan pertanyaan yang singkat. Dia sudah ikut daripada pelajaran yang saya sudah didik atau saya sudah ajarkan, ya, mengenai kenapa percaya Yesus, kenapa harus dibaptis. Ya, dia sudah mengetahuinya. Dan saya mendengar kesaksian, saya kasih dia ada makalah, ada artikel yang mengenai dasar daripada iman. Dia pulang dan rajin untuk membacanya. Berarti sungguh satu hal yang bersyukur, ya. Om Surjadi, apakah engkau sungguh percaya kepada Tuhan? Mau menerima dia sebagai juru selamat? Tidak menyesal? Bagi Tuhan, apa yang sudah dia katakan sudah dijawab dan kita sudah mendengarnya. Saudara Kadarisman Surjadi, di hadapan manusia, di hadapan Allah, engkau sudah mengaku mau percaya kepada Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan kamu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya imanmu dipelihara, diteguhkan, dan ditumbuhkan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini ada yang menjadi anggota selain daripada istrinya, Tina Rihasari, dan juga saudari Winnie Agustifam, ya, yang telah menjadi anggota, ya. Maka saya akan memberikan sertifikat untuk mereka sebagai anggota di sini, ya. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk mereka. Mau balik supaya mereka lihat di foto, boleh silakan. Ya, foto untuk mereka. Ya. Oke. Sudah? Nanti masuk RCTI. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab hari ini. Hari ini mungkin ada yang karena
tidak tahu ganti jam. Nanti dia datang sudah doksologi, sudah amin. Ya. Dan saya tahu bahwa di sebagian mereka ada yang ke San Francisco ikut-ikutan. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 20. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18 dulu. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Mari saudara kita baca silih berganti, saya satu ayat, jemaat satu ayat. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kuburan itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kuburan itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, dan di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, jemaat. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, minggu yang lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Dia berada di dalam dunia. Ya, secara fisik belum ke surga. Maka dia beberapa kali menampakkan diri. Ya. Di dalam menampakkan diri, nah saudara, herannya, ya saya selalu pikir, ya bagi Tuhan tidak ada heran. Ya bagi saya heran gitu ya bagi manusia, pikiran manusia. Di waktu dia menampakkan diri, dia hanya menampakkan diri kepada orang yang percaya kepada dia. Ya. Mengapa dia tidak menampakkan diri kepada orang yang belum percaya kepada dia? Ya, kalau menurut pikiran manusia, bukankah kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia? Bukankah Tuhan mau mencari yang hilang? Dengan cara yang demikian, mereka melihat Yesus sudah bangkit. Dan Yesus menampakkan diri, mereka akan percaya kepada Tuhan. Itu menurut pikiran manusia, pikiran saya khususnya. Tetapi rupanya tidak, saudara. Rupanya Tuhan tidak mau dengan cara demikian, boleh dikatakan atau memaksa dia, atau dengan cara yang khusus, dia bisa. Tetapi Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya, yang pernah mengikuti dia. Maka saudara, berarti bahwa ada tujuannya Yesus menampakkan diri kepada mereka. Nah, tujuannya apa?
Saudara, di waktu kita membaca Alkitab, saudara, setiap kali Tuhan menampakkan diri, selalu memesankan sesuatu kepada mereka. Setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka yang percaya kepada Dia, setiap kali ada pesan yang harus Dia lakukan. Harus mereka lakukan. Nah, maka hari ini kita akan merenungkan. Dan juga tema saya boleh dikatakan, setelah mengetahui kebangkitan, apa yang harus dilakukan. Demikian juga bagi kita. Ya, kalau kita mengatakan kita tahu Yesus sudah bangkit. Nah, kalau sudah tahu bangkit, saudara, engkau melakukan hal ini enggak gitu? Yang dicatat di dalam Alkitab ini. Ya, maka hari ini melalui Injil Yohanes pasal 20, 3 kali Yesus menampakkan diri, kita akan merenungkan bersama-sama apa yang harus dilakukan kalau kita sudah mengetahui kebangkitan Kristus itu. Dari bagian yang kita baca, yang pertama tadi kita melihat bahwa Maria pagi-pagi sudah datang ke kuburan. Ya, di waktu dia datang ke kuburan, Alkitab di atas yang kontes di atas kita tidak baca, dia di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena ke kuburan melihat bahwa batu sudah diambil dari kuburan. Ya, terus dia berlari-lari mendapatkan Simon, murid yang dikasih Yesus juga. Yaitu 2, Simon dan Yohanes ini. Maka setelah dikasih tahu bahwa kuburannya, batunya sudah diambil, maka mereka datang melihat. Dan kemudian setelah melihat, Petrus dan Yohanes meninggalkan kuburan itu. Dan dikatakan mereka percaya Yesus sudah bangkit. Tetapi lain dengan Maria. Nah, di sini dikatakan bahwa Maria terus dekat kuburan itu dan menangis. Dia terus menangis. Sehingga ada malaikat yang datang berpakaian putih, duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki tempat mayat berbaring. Maka malaikat itu bertanya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Dia bilang, "Oh, Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana dia letakkan." Ya. Nah, setelah dia demikian, maka dia menoleh belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Rupanya Yesus hadir menampakkan diri. Tapi dia tidak tahu itu Yesus. Maka dikira ya itu adalah penunggu taman. Ya, maka dia berkata kepada Yesus, sesungguhnya waktu itu dia belum tahu Yesus. Dia mengatakan, "Kalau engkau mengambil Yesus Tuhanku, di mana engkau letakkan?" Maka setelah itu baru dia sadar, itu Yesus berbicara kepada dia. Nah, setelah dia sadar, maka Yesus berkata kepada satu kata di dalam ayat 17. Dia mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Nah, saudara, itu adalah pesan yang pertama di mana Yesus bangkit kepada, pesan yang dipesankan kepada Maria Magdalena ini. Nah, saudara, jangan pegang saya, sebab saya belum kepada Bapa. Kenapa Yesus mengatakan jangan pegang saya? Ya, apakah Yesus nggak boleh dipegang sesudah bangkit? Ya, maka ada orang mengatakan, ada yang menafsirkan demikian. Ya, ini adalah ya arti rohani, ya, bahwa secara jasmani sekarang dalam dunia ini kita tidak bisa memegang Yesus atau menyentuh Yesus secara jasmani. Tetapi nanti di surga baru bisa. Ya, saudara, tentu saja itu adalah tafsiran yang tidak benar. Karena kalau kita membaca nanti, ya, dia datang kepada Thomas. Ya, Thomas yang tidak percaya itu, ya, dia suruh Thomas,
Ayo, ulurkanlah tanganmu, cucuklah jarimu di mana tempat saya paku dan lumbungku. Nah, kenapa boleh pegang, boleh nyentuh gitu maksudnya. Nah, maka perkataan di sini, jangan memegang saya, kata Yesus kepada Maria, itu bukanlah berarti secara jasmani tidak bisa sentuh Yesus pada waktu dia dibangkitkan. Nah, saudara, lalu apa maksudnya? Ada orang mengatakan, ya itu salinan salah karena di dalam 3 Injil itu bukan kata memegang, karena di sini tidak diletakkan ada waktu 3 Injil yang lain, Lukas, Matius dan Markus. Yesus melihat mereka, ya malaikat berkata kepada dia, jangan takut. Maka mungkin ya itu salinan salah. Saudara, itu bahaya ajarannya kalau salinan ada yang salah gitu. Ya, itu adalah tidak benar juga. Lalu apa pengertiannya? Nah, disinilah pengertiannya, saudara. Yesus mengatakan, jangan pegang saya. Itu pegang bukan berarti sentuh gitu ya. Mungkin saya ambil contoh gitulah. Ya, tentang kata pegang dalam bahasa Indonesia itu. Dan saudara, ada yang gadis gitu ya. Gadis. Kalau pacarnya atau teman lakinya, kalau pegang-pegang tangannya, jangan pegang-pegangan ah. Nah, itu pegang gitu ya. Tapi kita dengar juga ada kata pegang. Ya, waktu pencuri ditangkap polisi, berarti polisi itu telah memegang. Nah, dia telah terpegang. Gitu. Nah, terpegang artinya dia itu sudah ketangkap, nggak bisa lepas lagi. Gitu ya. Nah, kata di sini itu seperti demikian. Jadi di waktu Maria melihat Yesus sudah bangkit, dia pagi-pagi datang ke kuburan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Itu sebagai orang di mana orang Yahudi, kalau orang yang kasihnya itu mati 3 hari kemudian dia akan datang merempah-rempai mayatnya. Itu menandakan dia sangat mengasihi pada famili atau temannya. Maka Maria melakukan berarti dia sangat mengasihi. Sekarang Yesus hilang. Oh, sekarang dia tahu Yesus berada di depan dia. Maka dia pegang erat-erat. Berarti tidak melepaskan dia. Nah, saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Karena kalimat selanjutnya demikian bunyinya. Di waktu Yesus mengatakan, jangan memegang saya. Dia bilang apa Yesus kemudian? Saya belum ke Bapa, dia bilang. Tapi pergilah, katakanlah mereka bahwa kepada saudara-saudaraku. Dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Bapakmu. Jadi dia menyuruh Maria jangan pegang, tapi harus pergi kasih tahu mereka yang belum tahu saya bangkit. Artinya. Nah, saudara, ini adalah pesan yang dipesankan Tuhan Yesus kepada mereka yang sudah tahu, kepada Maria yang sudah tahu Yesus bangkit, apa yang harus dilakukan. Jadi, di sini adalah pesan kita juga. Kalau kita mengatakan Yesus sudah bangkit, kita tahu Yesus itu sudah bangkit. Apakah kita setiap minggu datang seperti menikmati cinta kasih Tuhan, nyanyi di sini, haleluya, amin, Tuhan berkat saya. Lalu, saudara, kita pernahkah memberitahukan kepada mereka yang belum tahu kebangkitan Tuhan Yesus itu? Kalau tidak, berarti kita pegang Yesus terus, kita nggak pergi. Berarti kita seperti Maria juga. Saudara, waktu saya masih tinggal di Singapura, ada satu, ya dikatakan hamba Tuhan, ya bolehlah. Ya, dia ada satu persekutuan. Persekutuan itu berjalan selama 20 tahun. Ya, persekutuan itu hanya, kalau nggak salah 6 orang, saya nggak salah dengar, atau 8 orang gitu. Ya, 20 tahun, 8 atau 6 atau 8 orang. Ditanya, kenapa persekutuanmu tidak
sebarluaskan, tidak tambah jumlahnya gitu. Dia berkata, saya nggak mau jumlah yang banyak lagi. Kenapa? Oh, karena kami 6-8 orang ini sudah cocok, akrab, cinta kasih yang luar biasa. Oh, saudara, sudah dengar nggak? 20 tahun, 8 orang saja sudah cocok, sudah nggak mau mengabarkan Injil lagi katanya. Sudah nggak usah orang masuk persekutuan saya lagi. Sudah, ini berarti seperti Maria, pegang Tuhan, menikmati kasih sendiri. Orang sudah mau mati, sudahlah nggak apa-apa, saya selamat. Suatu kali ada satu persekutuan juga, ya, mengundang seorang pengkhotbah untuk datang berkhotbah di dalam persekutuan dia itu. Dia telepon kepada pendeta itu agaknya ternama gitu ya, khotbahnya bagus. Maka di waktu dia ada telepon, kami mau mengundang kamu datang dari Hong Kong ke Amerika ini. Kami bayar tiketnya. Semua kami tanggung pokoknya. Wah, luar biasa ini persekutuan ini ya. Cuma khotbahnya 1 kali. Wah, khotbah 1 kali loh, tiketnya ratusan, kasih angpau lagi. Angpau tahu ya? Angpau yang merah-merah itu namanya angpau. Ada isinya itu, ada isinya. Dia bilang, pendeta tanya, persekutuan kamu itu apa? Dia bilang, persekutuan kami adalah persekutuan Volvo. Persekutuan Volvo apa itu? Oh, datanya, kami ini semua datang persekutuan itu adalah memakai mobil Volvo. Itu persekutuan Volvo. Saudara, jadi kalau Toyota nggak boleh datang. Saya nggak bisa itu. Honda nggak bisa. Saudara, lihat enggak? Pendeta itu menjawab, sorry, biar bayar apapun saya nggak bisa datang. Saya nggak pakai Volvo. Saudara, kasihan. Maka saudara, kita lihat. Yesus berkata kepada Maria. Maria betul mengasihi Tuhan. Tetapi kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan, kabarkan kepada orang lain. Itu harusnya kasih yang benar. Mereka yang belum mengetahui Tuhan, pergilah beritakan. Jangan kamu menikmati sendiri. Saya belum kepada Bapa. Ya, saya masih ada di tengah-tengah kamu, masih bisa bersekutuan dengan kamu, dan selamanya bisa bersekutuan dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan lari, tapi yang penting kita mengabarkannya. Maka apa yang harus kita lakukan di waktu mengetahui Yesus sudah bangkit gitu? Jangan pegang, beritakanlah. Ya. Yang kedua bagian yang akan kita baca, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui Yesus sudah bangkit. Jangan takut, sukacitalah. Kita melihat bagian selanjutnya, ayat Alkitab, pasal 20, ayat 19, sampai 20 saya bacanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di sini adalah Yohanes mencatat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada hari itu sudah malam. Hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Ya, hari Minggu mereka berkumpul. Mereka berkumpul nggak tahu kenapa. Tapi yang tahu itu mereka itu pintunya itu terkunci, dikatakan di sini mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Jadi mereka berkumpul bukan beribadah pasti kelihatannya. Paling berkumpul ya takut kalau mereka datang, orang Yahudi datang, bisa kita lawan sama-sama lah mungkin. Tapi nggak tahu, Alkitab tidak bilang ya. Itu hanya terkaan gitu. Nah, saudara, dikatakan mereka takut
Kenapa takut? Ya terus terang takut. Karena gurunya sudah tangkap giliran kami sekarang. Mungkin. Mereka takut. Nah, maka Yesus datang kepada dia. Perkataan yang diucapkan Yesus kepada mereka. Mereka datang, Tuhan datang di tengah-tengah mereka. Tuhan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, orang yang takut perlu perkataan Yesus ini. Ya, perlu perkataan Yesus ini. Lalu bukan saja itu, kemudian Yesus melanjutkan mengarahkan, sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya yang sudah kena paku, dan lambungnya yang sudah kena tombak kepada murid-muridnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, kenapa Yesus datang memberi damai sejahtera kepada dia? Kenapa mau menunjukkan kepada tangannya, lumbungnya? Itu ada artinya, ada maknanya. Ada hubungan dengan dia takut. Apa yang Tuhan lakukan itu, semua ada hubungan di mana pada waktu keadaan terjadi pada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus takut. Saudara, saya mau tanya, takut itu baik enggak? Ada baiknya. Ya, ada baiknya. Takut yang positif. Takut yang negatif enggak baik. Saya takut, saya sakit, saya harus jaga kesehatan saya. Ya kan? Saya punya darah tinggi. Jangan makan banyak cunyuk. Tahu cunyuk kan? Babi. Ya. Kalau saya waktu kecil suka makan cukyok. Tahu cukyok ya? Kaki babi itu enak, kaki babi. Sekarang nggak berani. Coba. Kenapa? Ada darah tinggi. Ada kolesterol. Karena minyaknya banyak. Jangan banyak. Itu takut baik. Terus takut yang tidak baik. Nah, takut yang tidak baik. Bagaimana mengetahui takut yang tidak baik? Itu tidak ada damai sejahtera dalam hati. Jadi, waktu takut, jadi kalang kabur gitu. Enggak tahu, enggak ada damai, enggak ada sukacita. Maka mereka enggak ada sukacita di sana dikatakan. Kemudian melihat Tuhan Yesus pada sukacita. Tidak ada sukacita. Tidak ada damai. Begini, saudara. Takut yang tidak baik, yang negatif. Kalau hari ini saya ada, katakanlah ya ujian gitu, banyak yang sekolah gitu. Ya. Kalau sekolah ada ujian, harus belajar enggak? Harus. Ya. Takut enggak dapat angka yang baik, takut dapat telur busuk, harus belajar. Itu takut yang baik. Tetapi kalau saya karena takut dapat telur busuk, ya, terus saya enggak ke gereja. Saya sudah belajar dan tidak mau ke gereja. Itu takut yang tidak baik. Itu tidak baik. Terus di dalam pekerjaan umpamanya, Amerika ini susah ya, kalau kerja itu biasa paling takut itu lay off. Indonesia enggak gitu ya, enggak begitulah. Ya takut sih takut, tapi enggak. Di sini orang kerja itu paling takut lay off, apalagi ekonomi lagi kurang baik. Kalau takut lay off itu ada baiknya juga ya, maka kita itu kerjanya baik gitu. Tapi kalau takut lay off sampai saya takut, maka saya terus cari pikiran tidak baik, mengganggu pelayanan saya, mengganggu ibadah saya. Nah itu tidak baik. Berarti hilang damai. Hilang damai yang Tuhan berikan. Berarti kamu hilang dari damai yang Tuhan kasihkan. Maka lihat saudara, waktu Yesus datang, Yesus bilang apa? Tuhan tahu murid-muridnya itu takut yang negatif. Takut orang Yahudi. Sehingga tidak berani untuk pergi memberitakan Injil lagi pasti. Kalau terus demikian, bagaimana Injil disebarkan? Ya, maka Yesus datang kepada dia. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, Yesus kemudian tunjukkan tangannya, lumbungnya untuk apa? Mengasih tahukan, memberitahukan bahwa saya ini Tuhan
yang sudah bangkit dari kematian loh. Kenapa harus takut? Kalau saya sudah bangkit dari kematian, saya adalah Tuhan yang menang. Siapa yang kamu akan takut? Nah saudara, maka Yesus datang menampakkan diri kepada dia. Nah saudara, kita lihat. Kita mempunyai Tuhan yang sudah bangkit, yang berkuasa atas maut. Tapi kenapa kadang-kadang kehidupan kita punya takut yang negatif? Kenapa kita takut yang negatif? Kenapa kita tidak berani menyerahkan daripada kekhawatiran, ketakutan kita kepada Tuhan? Nah itulah, saudara. Berarti kita masih ragu-ragu. Atau kita masih belum yakin Tuhan yang kita percaya itu ada Tuhan yang berkuasa. Maka Yesus menampakkan diri kepada murid. Kepada mereka. Ya, bahwa saya ini Allah yang sudah bangkit. Tuhan yang sudah bangkit. Lihat tangan saya, lihat lumbung saya. Ya, biar dipaku, biar ditusuk, saya tetap hidup. Enggak masalah. Adakah masalah yang lebih berat? Adakah masalah yang lebih sulit lagi? Enggak ada lagi. Saya sudah menang. Maka bersukacitalah. Ya, bersukacitalah. Jangan takut. Nah, itu hal yang kedua di mana Yesus menampakkan diri. Terus hal yang ketiga, saudara, ayat selanjutnya adalah berkata kepada Thomas, jangan tidak percaya, percayalah. Mari saudara kita baca kembali ayat 24, ayat sampai 29 ya. Saya satu ayat, cuma satu ayat. Ya, buka Alkitab, harap saudara bawa Alkitab, kalau lain kali hari ini nggak bawa, supaya nggak ngantuk. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jangan tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas, saudara, di waktu murid-muridnya berkumpul, dia tidak ada. Itu pertama kali. Nggak tahu kemana dia. Mungkin takut, lebih takut daripada muridnya pergi sembunyi. Atau Thomas sudah kecewa karena Yesus yang percaya itu sudah mati. Nggak tahu, nggak dicatat. Tetapi waktu dia tidak ada, kemudian Yesus menampakkan diri, kemudian teman-temannya berkata kepada dia, saya sudah lihat Tuhan. Dia bilang apa? Bohong saya nggak percaya. Kalau saya tidak melihat paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucuk tanganku ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu biasa Thomas. Itu biasa sifat Thomas. Saudara, dia tidak percaya. Saudara, benar nggak Thomas ini? Benar nggak? Dia nggak percaya, nggak mau percaya. Temen benar nggak? Nggak tahu ya. Nggak jawab. Nggak ada jawaban. Atau nggak mau jawab. Benar nggak? Ya saudara, kadang-kadang jangan terlalu percaya ya.
Ada sering orang bilang, Tuhan datang berbicara kepada saya. Tuhan menampakkan diri kepada saya. Ya. Tuhan berkata kepada saya. Sudah percaya enggak? Sekarang ini. Percaya enggak? Jangan sembarang percaya. Kalau saya mengatakan, saya tadi pagi ke San Jose. Sama Sinsit. Pagi. Saya di tengah jalan, Tuhan Yesus datang. Duduk di sebelah mobil saya, di depan. Sudah percaya enggak? Hah? Enggak percaya? Hah? Percaya? Percaya enggak? Ada yang percaya, enggak percaya, bagaimana sih? Oh, ini GI bagi dua kelompok ini. Hah? Percaya enggak percaya nih? Di tengah jalan Yesus datang, duduk di sebelah saya. Betul. Bukan mimpi. Ya, omong sama saya. Percaya enggak? Enggak percaya? Ini pendeta loh, ini pendeta nih. Hah? Saya sekolah teologi 7 tahun nih. S2 dapatnya, segala program S3 sekarang. Bukan bangga gitu ya. Saudara, percaya enggak? Percaya tuh. Omong berapa kali, teriak berapa kali, nanti percaya. Semua percaya nanti. Jangan percaya. Pendeta dusta. Kenapa pendeta dusta? Tidak ada Alkitab mengatakan demikian. Maka saudara, Thomas boleh enggak tidak percaya? Dia boleh tidak percaya. Kalau teman-temannya mengatakan yang lain. Kalau teman-temannya mengatakan yang lain, dia boleh tidak percaya. Tetapi teman-temannya mengatakan dia melihat Yesus sudah bangkit, dia harus percaya. Kenapa? Nah, sudah ingat satu hal. Inilah iman. Inilah iman. Definisi iman. Maka Yesus ayat terakhir mengatakan nanti. Ya. Kenapa Thomas salah tidak percaya pada teman-temannya? Dia boleh, saya mengatakan lagi, saya ulangi lagi. Dia harusnya tidak percaya kalau teman-temannya mengatakan yang lain. Dia boleh tidak percaya, dia tidak salah. Tetapi kali ini teman-teman mengatakan, saya telah melihat Tuhan. Dia tidak percaya, dia salah. Maka Yesus datang menegur dia. Dia salah. Kenapa? Karena apa yang teman katakan itu adalah firman Tuhan. Titik. Karena apa yang saya katakan bukan firman Tuhan. Yesus datang duduk di sebelah saya. Ngomong kosong, pendusta, pembohong. Copot jubah saya. S2, S3 jadi es batu. Kepala batu. Saudara, banyak ajaran yang tidak benar hari ini. Saudara, tetapi Thomas tidak percaya. Dia harus percaya dalam hal ini. Karena apa? Sebelum Yesus bangkit, Yesus bukankah sudah berkali-kali mengatakan, dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan mati, kemudian 3 hari akan bangkit. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau teman-teman saya melihat Yesus sudah bangkit, harus percaya. Karena firman Tuhan. Maka iman itu apa? Iman adalah percaya apa yang difirmankan Tuhan, Alkitab. Kalau tidak difirmankan Alkitab, biar dia siapa. Saudara jangan percaya. Biar dia pendeta apa. Maka saudara, disinilah. Maka Yesus mengatakan, jangan tidak percaya. Percayalah. Maka Yesus mengatakan, mereka yang karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, tidak perlu melihat kapan. Ya, kain yang membalut Yesus itu membuktikan Yesus sudah bangkit. Tidak perlu. Alkitab mengadakan, saya mengadakan minggu yang lalu. Saudara tidak pernah pergi ke kuburan kosong untuk melihat mata kepala sendiri. Masuk ke kuburan itu percuma, kasih uang untuk gereja. Kalau hanya melihat itu aja.
untuk membuktikan Yesus bangkit. Tidak. Di sini sudah Alkitab sudah ada. Nah, saudara. Maka saudara, kadang-kadang kita seperti Thomas. Ya, kadang-kadang kita seperti Thomas. Kenapa seperti Thomas? Karena tidak percaya apa yang Tuhan katakan. Tidak percaya apa yang sudah dicantum dalam Alkitab. Kita masih ragu-ragu. Kita masih kurang percaya. Yesus mengatakan, percaya kepada saya, serahkanlah segala kekhawatiran kepada saya. Kita masih tetap takut, kita masih tetap khawatir. Khawatir boleh, khawatir yang positif. Takut boleh, takut yang negatif. Takut yang positif. Saudara, maka Yesus datang kepada Thomas. Thomas, cucukkanlah jarimu ke tangan saya, cucuklah jarimu ke lambung saya. Thomas, cucuk nggak? Cucuk nggak? Cucuk? Thomas cucuk nggak? Hah? Cucuk ya? Kalau cucuk sih terlaluan itu Thomas. Sudah lihat masih cucuk. Oh, kadang-kadang kita seperti Thomas loh. Sudah tahu masih nggak percaya itu loh. Kalau cucuk, waduh, bukan main lah. Tidak cucuk. Dia langsung bilang apa? Alkitab tidak mengatakan dia cucuk. Dia menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. That's it. Percaya. Tapi kurang bahagia. Sudah mau jadi orang yang bahagia? Percaya firman Tuhan. Tidak usah tanda apa. Tidak usah mujizat apa. Tidak usah melihat Yesus omong sama kamu datang sendiri. Firman Tuhan sudah cukup. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. That's it. Itu iman. Dasar iman kita pada firman Tuhan. Maka saudara, apa yang kita belajar hari ini? Kalau mengetahui Yesus bangkit. Jangan apa? Jangan pegang, beritakanlah. Ya, jangan milik sendiri Yesus itu. Kabarkanlah artinya. Terus yang kedua, jangan takut, bersukacitalah. Terus jangan tidak percaya, percayalah firman Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita. Maka kita adalah benar-benar mengatakan Yesus, saya tahu Yesus bangkit. Saya mengalami Yesus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan karena kemurahan-Mu kami boleh mendengar, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dicamkan dalam hati kami. Supaya Tuhan kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.